Sabi-api itu mindakmu mesti bakal ono wong kang maido lan rasa-rasa. Wis toh, tetep mlaku, tetep lakoni ae dengan sae sing mbok yakini lan mugi dadi dalan berkahi Gusti. Amin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, Santi ngaturaken matur suksmo banget. Matur sembah nuwun kepada Romo Dukun di Tengger sudah memberikan kesempatan Santi untuk belajar lebih mengenal leluhur Nusantara ini. Matur suwun banget. Baiklah, sebelumnya ini kan terkait dengan ingin mengenalkan tentang leluhur Nusantara, ingin lebih dekat dengan pemuka agama yang disucikan. Jadi agar pemirsa Santi Dharma Chandra jika kemanapun berada, baik di Bali, ke Tengger, ke Kalimantan, bisa lebih mengenal pemuka agama yang disucikan. Nah, jika di Tengger kita bisa mengenal dengan Romo Dukun yang disucikan, dan Santi juga maturaken suksmo banget untuk bisa bertemu karena atas peran Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa bertemu dengan Romo Dukun di sini. Iya, baiklah Romo Dukun. Ini boleh boleh dijelaskan kenapa kok di Tengger ini bisa disebut Romo Dukun? Dukun sebagai pemuka agama Hindu yang disucikan. Iya, baik sekali Mbak Sakti. Kenapa orang yang disucikan di Tengger itu kok disebut dukun? Itu ada cikal bakalnya, ada asal usulnya. Di mana asal usulnya tersebut adalah dulu itu ada cikal bakal leluhur yang namanya pada masa itu Kidada Putih. Resi Kidada Putih. Resi Kidada Putih. Resi Kidada Putih itu bisa dikatakan orang yang pertama di Tengger ini. Kawitan berarti. Iya, kawitan. Dan kemudian Resi Kidada Putih itu mendapat anugerah dari Sang Hyang Brahma. Sang Hyang Brahma. Sang Hyang Brahma. Jadi mendapat anugerah itu adalah orang wanita. Kalau bahasa sekarang yaitu sebagai istri. Jadi beliau adalah seorang dewi yang namanya Dewi Jeneng. Dewi Jeneng. Jadi Dewi Jeneng itu dengan Resi Kidada Putih itu mempunyai putra 3. Putra 3. Ya, mempunyai putra 3. Yang satu namanya Kaki Bomo, yang kedua Ki Dada Banyupait, yang ketiga Ki Slambernyowo. Jadi ketiga-tiganya itu laki-laki. Dan Kaki Bomo itu juga mendapat anugerah dari Sang Hyang Batara Brahma. Anugerah itu sebuah pasangan hidup atau seorang istri dari Sang Hyang Batara Brahma yang namanya Dewi Mijil Sari. Dewi Mijil Sari. Dewi Mijil Sari dan Kaki Bomo itu punya anak. Diberi nama Roro Anteng. Kemudian anak Ki Dada Banyupait yang kedua, yang namanya Ki Dada Banyupait, itu mempunyai anugerah juga, dapat anugerah dari Sang Hyang Batara Brahma. Itu juga seorang pasangan hidup yang namanya Dewi Anjarsari. Dan Dewi Anjarsari dengan Ki Dada Banyupait itu mempunyai putra yang dinamakan Joko Seger. Iya. Sedangkan anak yang ketiga, anak Resi Kidada Banyupait itu tidak beristri dan tidak berumah tangga. Tidak beristri dan tidak berumah tangga. Beliau melaksanakan Dewa Brata.
Dewa Brata. Iya. Berarti kayak Brahmacari nggih ya nomor 3 ini. Iya, nomor 3. Nggih. Nah, kemudian Roro Anteng dan Joko Seger itu disatukan. Nah, jadi karena ini adalah sebuah penciptaan, disatukan. Terus kemudian beliau berdua, Roro Anteng dan Joko Seger, ini namanya diabadikan, dibuat nama tempat di wilayah kawasan ini. Nama beliau yang Roro Anteng itu diambil tengnya, Joko Seger diambil gernya. Jadi Tengger. Jadi Tengger, jadilah nama daerah ini. Oh, seperti itu. Jadi keturunan dari Roro Anteng dan Joko Seger itu yang kawitannya dari beliau Resi Sirih tadi. Ki Dada Putih. Ki Dada Putih itu untuk kawitannya adalah cikal bakal dari suku Tengger. Seperti itu. Iya. Nah, tapi kan kalau untuk yang Santi lihat di media sosial, Romo Dukun, bahwasanya suku Tengger ini identik dengan Gunung Bromo. Nah, apa hubungannya suku Tengger ini dengan Gunung Bromo? Bromo itu mungkin Bromo, Brahma itu kan hampir mirip. Apakah ada hubungannya itu? Iya, jelas berhubungan sekali. Gitu. Karena di gunung ini pertama kali beliau yang turun. Sang Hyang Brahma. Nah, maka dari itulah nama beliau Brahma jadilah nama pegunungan ini. Di daerah ini juga disebut Bromo. Oh, Bromo itu dari asal kata Brahma. Kalau orang Jawa pada umumnya nyebutnya kan Bromo. Oh, Bromo. Jadi Bromo itu asal kata dari Brahma. Gitu. Itu. Jadi kalau Santi pelajari, Santi simpulkan bahwasanya bisa disebut juga suku Tengger ini memang Brahmana, bisa juga seperti itu kan, Bromo, Brahma, dan dengan kawitan yang memang Romo Dukun tadi sebutkan, memang Dada Putih, seperti itu kan. Itu. Gitu. Dan kemudian beliau berdua, Roro Anteng dan Joko Seger, itu mempunyai anak sejumlah 25. Banyak sekali, Romo. Karena itu sebuah filosofi. Kenapa itu filosofi 25? 25 itu kalau bahasa Tengger, bahasa yang dihaluskan itu selangkung. Selangkung adalah suatu harapan. Jadi semoga semuanya ini diberi kelebihan, kelangkungan. Itu. Jadi anak 25 itu anak yang pertama namanya Ki Dukun. Ki Dukun. Anak pertama dari 25 itu Ki Dukun. Ki Dukun. Maka dari itu sesepuh Tengger, orang yang disucikan di Tengger itu tidak lepas daripada Dukun. Oh, sejarahnya itu. Bukan terkesan, maaf nggak ampura, sangat Romo. Kadang kan orang kalau lihat Dukun, aduh seremnya, aduh kok Dukun. Ternyata Dukun yang di Tengger itu beliau yang disucikan, gitu kan. Jadi ini juga harus ke publik, kita harus bisa lebih mengenal pemuka agama, khususnya kalau di Tengger, kita bisa matur ke gereja beliau untuk nunas untuk ilmu, diskusi tentang leluhur yang ada di Tengger ini. Oh, sejarahnya itu karena nama. Karena itu adalah nama kawitan kami. Baru tahu. Itu yang pertama Dukun. Maka dari itu berlanjut sampai sekarang ini, orang yang disepuhkan, orang yang disucikan di Tengger ini pasti sebutannya itu adalah Ki Dukun. Itu sebutannya sampai sekarang. Sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang. Jadi terus kemudian anak yang nomor 2 itu adalah Ki Tumenggung Klinter, Kaki Sintawiji, Kaki Rawit, Kaki Dadungawu. Yang ke-6 Kaki Teku, Kaki Pranoto, Kaki Tumenggung Klewung, Kaki Tunggul Wulung, Kaki Baru Klinting. Yang ke-10. Yang ke-11 Kaki Jinting Jinah, Prabu Siwah, Cokro Pranoto Aminoto, Kaki Jenggot, Kaki Tunggul Ametung. Yang nomor 15. 16 Kaki Ki Demang Diningrat. Ini yang melingkis di Semeru niki. Ki Demang Diningrat. Ki Demang Diningrat, Kaki Puspo Gendong Sari, Kaki Perniti, Kaki Sindujoyo, Raden Sabu Jagat yang ke-20. Yang ke-21 Ki Dumeling, Raden Baguswaris, Raden Masikit, Ical Cokronoto,
Raden Kusuma. Ini yang melinggi di kawah Gunung Bromo yang ke-25 ini. Oh gitu, dari awalnya Ki Dukun sebagai pemuka agama yang disucikan di suku Tengger, terus yang nomor 25 yang melinggi di sini. Udah di cocok belum Santi jadi suku Tengger nih? Belajar? Sangat cocok. Jadi itulah, jadi kemarin itu kalau Mbak Santi memuja di Bromo, itu yang melinggi di kawah itu adalah Sang Hyang Kusuma. Sang Hyang Kusuma beliau. Kalau di Bali mungkin Ida Betara, Sang Hyang Kusuma mungkin beliau Ida Betara gitu. Itulah apa namanya kawitan Tengger, Mbak Santi. Kawitan Tengger sampai sekarang ini. Kenapa sesepuh Tengger? Kenapa orang disikan di Tengger dinamakan dukun? Dukun itu adalah kawitan Tengger. Oh, kawitan Tengger. Jadi nggak ada persepsi negatif ya buat di publik. Bahwasanya dukun sendiri itu kan nama leluhur Nusantara yang memang dulu aja Santi lahir itu ditolongin dukun bayi. Ya kan? Di Tengger juga ada. Seperti itu kan. Jadi bukan berarti untuk makna negatif seperti itu kan. Kalau nyebut dukun biasanya kalau kebiasaan itu orang menganggapnya ini supranatural orang santet maksudnya gitu tapi beda di Tengger. Karena di Tengger orang kalau mau melinggih jadi dukun pandita di Tengger kan harus mengikuti beberapa proses upacara di situ. Ada namanya pertama itu upacara mulunan. Apa ya? Mulunan yang pertama. Terus kemudian upacara tersebut kalau sudah dianggap lulus, baru bisa melanjutkan acara yang kedua, yang namanya pengersikan. Itu pengersikan. Terus kemudian acara yang ketiga itu adalah temu manten. Jadi mengupacarai 7 pasang kemanten. Oh, upacara itu yang awal. Baru kalau itu sudah tiga-tiganya sudah dilalui, baru bisa melaksanakan upacara-upacara keagamaan yang ada. Kalau di Bali sebutnya muput gitu gitu. Kalau belum itu tidak boleh. Oh gitu. Nah berarti kalau untuk menjadi pemuka agama seperti itu, berarti untuk menjadi Romo Dukun itu ada guru nabenya nggak sih? Ada Mbak Santi. Nah guru nabenya untuk dari Romo Dukun, Santi boleh nggak? Pengen tahu gitu. Boleh. Saya ini guru tapak juga ada, guru wastra ada, guru saksi ada. Sama berarti semua sama. Saya juga punya 3 nabi, yang satu bedanda telapa. Oh dari Denpasar. Itu terus Romo Dukun Pandita Hasto Broto itu di Tengger. Terus Romo Sri Romo suku Tengger Jati. Itu di Tengger juga. Jadi 3. Nabi tetap ada itu guru itu. Kalau tidak ada guru kan tidak bisa. Beda dengan dukun pada umumnya Mbak Santi. Kalau dukun pada umumnya siapapun bisa melakukan sesuatu itu disebut dukun sudah. Malah mirisnya orang tukang santet pun itu disebut dukun itu juga. Itu seperti itulah Mbak Santi, dukun-dukun Tengger. Itu. Jadi dukun pandita yang ada di Tengger itu bukan seperti persepsi orang yang menyeramkan tapi beliau yang disucikan seperti itu. Itulah Mbak Santi. Nabi lanjut lagi Romo Dukun Santi juga astungkar banget sudah diberikan Romo Dukun sendiri pandangan Romo Dukun tentang Hindu Nusantara nih, karena kan Hindu di Tengger itu beda dengan Hindu Bali, di Tengger sendiri beda dengan Jawa, beda lagi dengan Kalimantan, dengan Sulawesi, Papua atau bahkan di Sumatera. Apakah dasar agama Hindu itu satu atau beda-beda menurut pandangan dari Romo Dukun? Kalau sumber sastranya itu satu Mbak Santi. Sama berarti gitu. Sama. Juga kitabnya juga sama satu. Weda kan kitabnya. Weda kan ada Jatuh Weda. Ada sama Weda, Rig Weda, Yajur Weda, Atharwa Weda ditambah 1 Bhagavad Gita jadi Pancama Weda. Kitabnya satu sama. Cuman
yang menjadikan beda itu budayanya. Ya, budayanya. Jadi budaya Tengger dan budaya di daerah lain itu memang beda. Nah, seperti budaya Bali dengan budaya daerah lainnya juga beda. Budaya Dayak juga punya budaya sendiri. Itu. Tetapi itu tadi patokannya itu sama, satu. Beda itu. Jadi yang menjadikan beda itu adalah budayanya saja, tapi tujuannya tetap sama tujuannya. Luar biasa jadi pandangannya. Jadi Santi biar takut salah kalau nanti sampai salah, ternyata sama nggih pandangannya seperti itu. Baiklah, sebelumnya Santi maturaken suksma matur suwun sangat bahwasanya Romo Dugun sudah memberikan support dan berkenan untuk di channel YouTube Santi Dharma Chandra, dan Santi kemarin juga sudah meliput di Santi Puja, dan itu berkat juga doa mantra suci dari Romo Dugun bahwasanya semua kita bisa mengenal suku Tengger, mengenal tentang Bromo, mengenal apapun, dan sekarang ilmu dari Romo Dugun, sejarahnya tentang suku Tengger itu Romo Dugun untuk diinformasikan seperti itu. Baiklah Romo Dugun, Santi ngaturaken matur suksma banget. Semoga Romo Dugun bisa memberikan semangat kepada Nusantara ini, dan Santi lunas doanya agar channel Santi Dharma Chandra bisa berkembang untuk memberikan semangat leluhur Nusantara. Karena Santi percaya tonggak leluhur Nusantara salah satunya ada di Bromo, dan itu berkat dari doa suci Romo Dugun seperti itu. Nah, semangat terus dan kembangkan untuk Hindu Nusantara, Mbak Santi. Semoga selalu yang selalu asuh anugerah kepada Mbak Santi. Nah, satu lagi ini Nabi Santi nunas nasihatnya, pesan untuk pemirsa Santi Dharma Chandra, bagaimana umat Hindu seluruh Nusantara untuk menjaga kerukunan dan untuk generasi muda Hindu agar percaya diri dengan agama Hindu. Nunas nasihatnya agar disampaikan di channel Santi Dharma Chandra. Saya Romo Dugun Pandita Resi Eko Cokonoto Bromo Telaba, memberikan pesan kepada seluruh generasi muda yang ada di Nusantara ini. Jagalah kerukunan, tetaplah melangkah untuk menjalankan swadharma, menjalankan bakti untuk Hindu yang kita cintai. Matur nuwun. Wong ulun pasuki langgeng Santi 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 Om.